masih ada sisa daya, sisa bulan lalu ya teman-teman. Jangan salfok ya teman-teman ya sama wajan-wajan saya. Ini kan rumah papan, jadi saya rasa di sini banyak juga yang rumahnya papan gantungkan wajan seperti ini. Ini jangan salfok ya teman-teman ya. Ini ada kaca. Kenapa ada kaca di dapur? Soalnya Assalamualaikum, hello teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Sazia di sini. Seperti biasa ya teman-teman ya, hari ini saya mau ajak teman-teman semua ngikutin kegiatan saya. Kali ini kegiatan saya nggak mulung ya teman-teman ya. Kali ini kegiatan saya belanja hemat bulanan ala Nafikar. Ikutin saya terus ya teman-teman ya. Kita lihat belanja apa aja saya hari ini. Ini tuh saya belanjanya untuk 1 bulan ya teman-teman ya, dengan budget sekitar 250.000. Saya itu belanja hal-hal yang tidak bisa saya dapatkan di mulung ya teman-teman ya, makanya saya harus belanja. Ikutin saya terus ya teman-teman ya. Ayo, saya lagi ada di jalan ya teman-teman ya. Nih. Maaf ya teman-teman, di toko grosiran ini videonya saya percepat dan saya singkatkan aja. Saya tidak mengambil video panjang-panjang di toko ini dikarenakan saya malu ya teman-teman ya. Ambil kotak susu tuh. Jangan dipegang, Pemilik toko tidak marah saat saya merekam ya teman-teman ya, soalnya mereka melihat saat saya merekam, hanya saja saya malu ya teman-teman. Di sini itu banyak karyawan dan banyak orang, jadi saya mengambil video hanya beberapa aja. Saya itu biasanya belanja di sini ya teman-teman ya. Ini tempat belanja saya biasa. Saya sudah selesai mengambil barang-barang yang saya butuhkan. Sekarang saya tinggal menunggu antrian untuk memasukkan barang-barang ke dalam plastik. Barang-barang ini udah saya bayar ya teman-teman ya. Tapi sebelum dimasukkan ke plastik, mereka ngecek lagi, takutnya nanti barang-barangnya ada yang ketinggalan. Penjaga toko ini sangat teliti ya teman-teman ya. Setelah kita mengambil barang-barang yang kita perlukan, lalu kita bayar. Setelah dibayar, nanti saat ingin dimasukkan dalam kantong, mereka akan mengecek lagi barang apa saja yang sudah kita bayar. Hal seperti ini itu bagus ya teman-teman ya. Jadi kita tidak ketinggalan barang-barang yang sudah kita bayar. Setelah belanja di toko, sekarang saya lanjut ingin pulang karena ini sudah mau maghrib. Tapi sebelum pulang, saya juga berhenti ke toko yang lainnya, soalnya ada beberapa barang yang saya tidak dapatkan di toko ini. Ini dia ya teman-teman ya. Sekarang saya udah sampai rumah. Ini itu udah malam ya teman-teman ya. Sekitar ini jam 7. Tadi saya sampai rumah itu pas maghrib ya teman-teman ya. Jadi saya sholat maghrib dulu. Setelah sholat maghrib makan, barulah saya bongkar-bongkar ini. Apa aja yang saya beli? Ayo teman-teman kita lihat. Ini ya teman-teman ya yang saya belanja tadi. Saya beli energen 2 renteng. Ada mie gelas 2 renteng. Beli sampo, beli sabun batang seperti biasa. Dan di plastik yang ini saya beli anti nyamuk beberapa kotak. Ini ada apanya ya teman-teman ya nih. Ada garam halus, pesoden,
Saya juga beli kuaci ya teman-teman ya. Sabun mandi, ada pewangi beberapa, ada sabun Daya, pemutih saset, ini Nutrijel, ini dia teman-teman ya. Saya mau susun dulu belanjaannya. Aku bantuan. Barang-barangnya saya susun dulu sebentar agar terlihat lebih rapi saat saya ingin mereviewnya. Di sini saya tidak bermaksud pamer karena saya tahu ini itu bukan barang-barang berharga. Ini hanyalah barang-barang biasa yang murah. Ini dia ya teman-teman ya, belanja bulanan saya. Ini itu untuk stok 1 bulan, tapi nggak semuanya 1 bulan ya teman-teman ya. 1 bulannya paling yang sabun, Pesoden, sama sampo, sabun batang. Ini ya teman-teman ya. Kalau yang makanan seperti ini sebentar juga habis ya teman-teman ya. Tadi yang saya beli itu ada anti nyamuk 4 kotak, tapi yang 1 kotaknya udah saya buka ya teman-teman ya. Pewangi baju 6 renteng yang merek Downy dan 3 apa ini ya teman-teman ya, 3 aroma ya teman-teman ya. Dan saya juga beli Proclean atau pemutih saset 2 renteng. Saya beli Daya 4 renteng, sampo Rejoice 1 ini ya teman-teman ya, 1 renteng, sabun Lifebuoy 4, sabun batang setengah. Di sini saya juga beli garam halus, Nutrijel 2, Pesoden 3, Energen 2 renteng, mie gelas 2 renteng. Lalu saya juga beli kuaci 1 pak ini karena saya itu suka nyemil ya teman-teman ya. Inilah dia belanjaan saya untuk 1 bulan. Tapi yang untuk 1 bulan itu sabun-sabunan ya teman-teman ya, sabun, Pesoden, anti nyamuk, pewangi. Kalau makanan ini ya bentar habis, nggak akan sampai 1 bulan. Sekarang saya ingin menggantungkan barang-barang yang akan saya gunakan setiap pagi ya teman-teman ya. Tidak semua yang saya beli tadi saya gantung, saya hanya menggantung beberapa saja yang saya gunakan. Sisanya akan saya simpan di bawah meja. Saya kalau menyimpan barang-barang kebutuhan seperti ini, memang saya gantung ya teman-teman ya, seperti ini. Seperti sabun, ini ada Royco, mie gelas, Energen, sabun-sabunan. Saya menyimpannya seperti ini ya teman-teman ya. Kenapa saya gantung begitu? Karena menurut saya kalau digantung seperti itu, di saat kita perlu, di saat kita gunakan, gampang ya teman-teman ya. Kita tinggal ambil, sprek gitu aja, ambil. Nanti kalau mau nyuci tinggal gunting, ambil. Jadi saya nyimpannya seperti ini. Dan ini juga masih ada sisa Daya, sisa bulan lalu ya teman-teman ya. Ini 1 renteng masih utuh. Ini 1 renteng tinggal 3, dan ini juga tinggal 3. Ini juga ada ya teman-teman ya, Proclean. Bulan kemarin saya juga beli 2 renteng. Ini juga masih ada sisa. Ini ya teman-teman ya. Di sini yang cepat habis itu Energen, mie gelas ya teman-teman ya. Soalnya kan setiap hari anak saya, nggak setiap hari sih. Pokoknya kalau ada anak saya itu paginya minum Energen. Tapi kalau ada ya teman-teman ya. Kalau nggak ada ya nggak juga. Ini kalau ada rezeki. Di saat saya beli peralatan seperti ini, sabun-sabunan, kalau ada uang lebih pasti saya belikan Energen, mie gelas untuk sarapan anak saya di pagi hari.
Seperti inilah keadaan dapur saya ya teman-teman ya. Ya kan ini itu rumah papan ya teman-teman ya. Jadi sangat mudah kalau pengen gantung barang, tinggal tancapkan paku seperti ini. Ini teman-teman ya, saya kasih paku lalu saya kasih tali untuk barang-barang yang seperti ini. Jadi saya mudah ya teman-teman ya. Waktu itu pernah tetangga saya masuk rumah ini, katanya saya itu seperti orang jualan. Tapi gimana lagi ya teman-teman ya, saya itu sengaja bikin stok barang seperti ini karena kalau kita beli barang-barang begini ke warung, memang harganya satu ini paling hanya 1.000, energen kayak gini 2.000. Tapi kalau saya pergi belanja ke warung, niatnya dari rumah hanya beli dayan, tapi nanti sampai warungnya beda lagi ya teman-teman ya. Nanti sampai warung saya pasti ada beli minuman, apalagi kalau bawa anak ya teman-teman ya, pasti ada jajannya yang tadinya hanya habis 1.000 rupiah atau 2.000 rupiah jadinya di atas 5.000 rupiah. Makanya saya itu kalau belanja stok sabun-sabun itu ya seperti ini ya teman-teman ya, saya stok banyak-banyak. Jadi di saat saya pengen nyuci, pengen apapun lah yang saya ingin lakukan, jadi saya tinggal ambil, nggak harus ke warung lagi. Jangan salfok ya teman-teman ya sama wajan-wajan saya. Ini kan rumah papan, jadi saya rasa di sini banyak juga yang rumahnya papan gantungkan wajan seperti ini. Kalau digantungkan seperti ini itu mudah ya teman-teman ya. Mana yang mau kita gunakan saat kita ingin memasak, tinggal ambil begini. Nah, tinggal angkat, nanti cuci sedikit lalu digunakan. Makanya saya setelah nyuci piring, saya langsung gantung di dinding dapur ini. Beginilah keadaan dapur kami ya teman-teman ya. Dapur sederhana. Di sini itu nggak ada yang istimewa ya teman-teman ya, nggak ada yang bagus-bagus atau mewah-mewah ya, hanya begini aja ya teman-teman ya. Nah, ini jangan salfok ya teman-teman ya. Ini ada kaca. Kenapa ada kaca di dapur? Soalnya waktu itu saya punya lemari ya teman-teman ya. Jadi lemari itu udah lama terus hancur. Jadi kacanya masih bagus ya teman-teman ya. Jadi saya bingung mau taruh di mana, makanya kaca lemari itu saya taruh di dapur ini sambil masak, sambil ke kaca-kaca, sambil dandan-dandan. Enggak ya teman-teman ya, itu bohong. Enggak mungkin saya masak sambil dandan. Ini adalah kaca lemari itu, daripada dibuang sayang ya teman-teman ya. Makanya saya pasang di dapur saya begini ya teman-teman ya. Ini juga mejanya, meja lemari itu, tapi ini udah nggak bagus ya teman-teman ya. Ini harusnya ditutup pakai karpet ya teman-teman ya, tapi saya belum ada uang untuk beli karpet. Semoga nanti saya ada uang bisa beli karpet agar dapur ini bisa terlihat lebih bagus. Karpet seperti ini ya teman-teman ya. Kalau ini kan sedikit lebih kelihatan rapi. Nah, ini enggak, mudah-mudahan nanti ada uang bisa beli sekitar 2 meteran untuk nutup ini, amin. Dan di sini ya seperti inilah ya teman-teman ya, ada plastik-plastik yang sisa-sisa belanja. Saya tempelkan di sini karena nanti untuk tempat buang sampah ya teman-teman ya. Makanya saya selipkan aja plastik-plastiknya di dinding ini. Nanti kalau guna untuk buang sampah tinggal tarik, masukkan sampah dan plastik. Dan di sini juga ada tempat sampah, galon ya seperti ini ya teman-teman ya. Nggak ada yang istimewa di dapur saya. Hanya dapur sederhana. Ini gasnya di luar, nggak saya masukkan ke bawah kolong ya teman-teman ya. Sengaja saya taruh di luar kayak begini karena saya takut kalau di bawah kolong ya teman-teman ya. Beginilah keadaan dapur kami yang sederhana. Ini anti nyamuk yang tadi ya teman-teman ya, ini udah saya gunakan. Di sini ada sisa sabun mandi bulan kemarin. Lap ya teman-teman ya, saya taruh di sini karena ini kemarin kan kosong. Ini Ajinomoto, tapi ini tidak saya gunakan untuk masak ya teman-teman ya. Ini saya gunakan untuk tanaman saya. Saya taruh di sini aja. Ini ada juga kain lap.
Ini sabun batang tadi ya teman-teman ya. Sabun batangnya saya nggak keluarkan dari plastik, soalnya sabun batang saya yang bulan lalu masih banyak ya teman-teman ya. Ini dia nih, ini sabun batang saya bulan lalu masih banyak, soalnya bulan lalu saya belinya itu 1 pak besar. Ini saya beli setengah untuk stok. Kenapa saya beli sabun batang lagi padahal saya masih banyak sabun batangnya? Karena ini untuk stok ya teman-teman ya. Siapa tahu bulan depan saya nggak ada uang atau uangnya itu lebih sedikit, jadi lebih baik saya beli bulan ini, karena ini juga bisa untuk bulan depannya. Kalau seandainya bulan depan saya nggak bisa belanja banyak ya teman-teman ya, ini saya simpan di sini aja ya, seperti inilah ya teman-teman ya. Begitulah cara saya mengatur keuangan ya teman-teman ya. Bagaimana caranya agar keuangan itu bisa cukup dari bulan ke bulan. Kan kalau seperti itu barang-barang sabun, sampo, pesoden dan lain-lainnya seperti Royco, garam, Ajinomoto, minyak goreng itu saya tidak bisa dapat dari mulung ya teman-teman ya. Kalau yang dari mulung saya hanya bisa menghasilkan sayuran, cabai, bawang, tomat. Kalau hal-hal yang dimasak mungkin saya bisa dapat dari mulung, tapi kalau hal-hal yang seperti yang tadi itu nggak bisa dapat dari mulung ya teman-teman ya. Makanya saya itu belanjanya seperti itu. Saya itu belanja seperti ini, maksudnya belanja sekali sebulan udah sejak lama ya teman-teman ya. Teman-teman yang udah lama ngikutin saya pasti udah tahu. Teman-teman yang penasaran, teman-teman boleh scroll ke bawah ya, lihat video-video lama saya, video saya yang tahun lalu juga ada. Saya itu belanja memang seperti itu setiap bulan ya teman-teman ya. Saya selalu beli barang-barang sasetan, seperti sabun sasetan, sampo sasetan, Royco sasetan, kecuali yang nggak ada sasetnya ya teman-teman ya, barulah saya beli yang pak agak besar. Selagi yang ada sasetan seperti Daya tadi, saya belinya yang saset agar lebih hemat ya teman-teman ya. Kalau beli yang pak besar saya itu suka boros ya teman-teman ya, makanya saya beli yang sasetan. Kalau mau nyuci, sekali nyuci saya ambil 1 saset, sekali nyuci saya ambil 1 saset. Dan saya juga selalu menggunakan sabun batang. Nggak tahu kenapa ya teman-teman ya, saya itu kalau menyuci pakaian lebih suka pakai sabun batang daripada sabun colek, karena menurut saya pribadi sabun batang itu jauh lebih bersih. Tapi itu menurut saya teman-teman ya, tentunya beda orang ya beda lagi ya teman-teman ya. Karena saya kan nyucinya itu kebanyakan pakai tangan, jarang sekali menggunakan mesin cuci, makanya saya lebih suka menggunakan sabun batang. Nanti pakaian itu saya rendam dulu, setelah beberapa menit, entah setengah jam, entah 15 menit, baru saya cuci menggunakan sabun batang, menggunakan tangan. Begitulah cara saya ya teman-teman ya. Bagaimana kita sebagai ibu rumah tangga harus bisa berpikir bagaimana keuangan itu cukup dari bulan ke bulannya. Apalagi penghasilan suami saya itu nggak tentu ya teman-teman ya setiap bulannya. Makanya saya itu kalau ada uang, ada rezeki dikasih suami, pas nanti stok bulanan menipis, saya pasti ajak dia belanja dan saya akan beli ya seperti itu tadi, Daya, pemutih, sampo, sabun mandi, pesoden, anti nyamuk dan lain sebagainya. Saja tadi saya nggak beli minyak goreng ya teman-teman ya. Ada beberapa yang saya nggak beli karena memang uangnya itu menipis ya teman-teman ya. Tadi saya belanja semua itu hanya habis 205.000. 205.000 itu udah cukup 1 bulan ya teman-teman ya. Tapi ya itu yang cukup hanya sabun-sabunan aja. Kalau seperti Energen, itu tadi mie gelas itu nggak sampai 1 bulan habis ya teman-teman ya. Tadi saya juga nggak beli minyak goreng ya teman-teman ya. Kenapa saya nggak beli minyak goreng? Karena saya itu masih ada stok minyak goreng yang bulan lalu. Paling nanti kalau kurang di akhir-akhir bulan, saya beli lagi minyak goreng kemasan aja. Bukan kemasan, emang ada minyak goreng kemasan. Maksudnya saya beli aja minyak goreng yang di warung gitu, yang per kilo, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Karena kita belanja itu sesuai budget. Saya itu belanjanya sesuai budget. Begitulah cara saya menghemat keuangan dari bulan ke bulan ya teman-teman ya. Apalagi untuk suami yang seperti saya ya teman-teman ya. Suami saya yang penghasilannya nggak menentu setiap bulannya. Kadang kalau ada rezeki dapat banyak ya alhamdulillah banyak, tapi kalau dapat rezekinya sedikit ya begitulah sedikit. Pandai-pandai saya aja mengatur keuangan bagaimana agar cukup. Terima kasih ya teman-teman ya yang sudah mengikutin saya sampai detik ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jika ada kritik dan sarannya, teman-teman boleh tulis ya di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih ya teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum.